pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19, SD Katolik Sang Timur Semarang. Adaptasi kebiasaan baru yang sudah disiapkan Sekolah Dasar Katolik Sang Timur Semarang sesuai dengan standar protokol kesehatan, antara lain, semua guru dan karyawan sudah divaksin. Area cuci tangan diletakkan di tempat-tempat strategis. Ruang pelayanan siswa yang sesuai dengan protokol kesehatan menyiapkan sarana prasarana, antara lain himbauan dan rambu-rambu yang mendukung, pembatas plastik antara petugas dan siswa, hand sanitizer, tanda-tanda yang dipasang untuk menjaga jarak aman. Ruang UKS dilengkapi dengan standar protokol kesehatan, antara lain sarana pelayanan gigi, sarana istirahat siswa yang sakit, obat-obatan ringan, serta petugas khusus. Tangga penghubung lantai 1, 2, dan 3 dilengkapi rambu-rambu untuk tidak memegang besi pengaman dan rambu jalur naik dan turun. Lapangan sekolah sebagai tempat siswa menyalurkan bakat dan minatnya. Toilet yang bersih dilengkapi dengan aturan pemakaian kamar mandi atau WC, sekaligus dijaga petugas khusus kebersihan dan keamanan toilet. Para orang tua yang saya hormati, yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDK Sang Timur. Pembelajaran tatap muka atau PTM kami laksanakan dengan dasar dari SKP 4 Menteri yang meringkaskan atau ringkasannya adalah sebagai berikut, bahwa sekolah setelah melakukan vaksinasi bagi para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan wajib melakukan layanan tatap muka. Layanan ini secara terbatas, yaitu 25% dari jumlah siswa dalam kelas. Maka sekolah pun harus melakukan sistem rotasi, baik dengan cara PTM maupun PJJ bagi anak-anak yang setuju untuk mengikuti tatap muka, karena memang harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga harus melalui persetujuan orang tua. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam SKP 4 Menteri dengan memberikan izin, juga dorongan, motivasi kepada sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan hal ini menjadi sarana edukasi atau pembiasaan pembelajaran baru dalam belajar di masa pandemi ini, karena mengingat bahwa kita tetap punya tanggung jawab untuk terlibat menyelesaikan, menuntaskan dan memutus rantai pandemi ini. Maka SDK Sang Timur untuk tahun pelajaran 2021-2022 berdasarkan dari SKP 4 Menteri dan arahan Dinas Pendidikan Kota Semarang akan memulai pembelajaran dengan tatap muka. Nah, kami akan mencoba memberikan layanan tatap muka dan juga PJJ atau online. Nanti bagi orang tua murid yang menyetujui anak-anak untuk ikut tatap muka, kita atur sehingga nanti ada yang ikut di kelas tatap muka dan juga PJJ, karena nanti kita lihat jumlah siswanya. Kemudian memang yang memilih untuk PJJ atau online tetap kami layani sesuai dengan jadwal yang ada pada sekolah.
Mari kita sukseskan untuk PTM yang ada di SDK Sang Timur supaya anak-anak bisa belajar lebih baik lagi, dan semoga kita semakin memperoleh makna dari setiap situasi yang kita hadapi, upaya yang kita jalankan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan semoga semuanya boleh melaksanakan kehidupan khususnya pembelajaran anak-anak dengan lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Persiapan pembelajaran tatap muka dimulai dengan membentuk dan membekali tim Satgas COVID-19 SD Katolik Sang Timur, kemudian menyusun standar operasional sesuai prosedur atau SOP pencegahan dan penanganan COVID-19, menyusun data guru dan siswa berdasar komorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan, memperoleh penilaian siap dari tim verifikasi dan visitasi dari dinas, memperoleh izin pembelajaran tatap muka dari orang tua atau wali siswa, menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan. Persiapan sarana dan prasarana sekolah diawali dengan mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, ketersediaan perangkat protokol kesehatan, diantaranya termogan, hand sanitizer, masker, face shield, sarung tangan, dan tempat cuci tangan. Petugas membersihkan ruang kelas sebelum digunakan, sekaligus menyemprot desinfektan ke seluruh ruangan. Sebelum berangkat ke sekolah, siswa mempersiapkan perlengkapan sekolah, diantaranya alat tulis dan buku, tisu basah dan kering, hand sanitizer, masker cadangan yang disimpan di tempat yang steril, bekal makanan minuman yang semuanya itu hanya dipakai sendiri. Siswa berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua atau wali siswa. Sesampainya di sekolah, siswa diantar sampai batas antar jemput. Mencuci tangan dengan sabun, sementara pengantar menunggu sampai siswa diperbolehkan masuk setelah dicek suhu tubuhnya.
Apabila suhunya mencapai 37,3 derajat Celcius atau lebih, siswa diminta untuk pulang dan mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Sedangkan siswa yang dinyatakan suhu tubuhnya normal dipersilahkan untuk masuk sesuai rute yang tersedia. Saat menaiki tangga menuju kelas, siswa dilarang memegang besi pegangan dan tetap menjaga jarak aman. Siswa menuju ke ruang kelas masing-masing dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan memberi salam kepada guru yang sudah siap di depan kelas tanpa bersentuhan. Siswa masuk ke kelas langsung duduk sesuai dengan nomor absen yang tertulis di meja. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode tatap muka sekaligus metode daring dari rumah. Pembelajaran tatap muka di kelas berisi 25% dari jumlah siswa, sedangkan 75% sisanya mengikuti pembelajaran dari rumah. Guru dan siswa tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan saat berinteraksi di kelas. Jika ada siswa yang terpaksa harus ke toilet untuk buang air besar maupun kecil, siswa tersebut tunjuk tangan dan mengutarakan kebutuhan untuk buang air di toilet. Di depan toilet ada petugas khusus yang bertugas mengatur jarak aman siswa jika jumlah siswa di toilet banyak. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kerumunan. Setelah selesai buang air, siswa wajib mencuci tangan sebelum kembali ke kelas. Kemudian menuju ke tempat duduk semula dengan sebelumnya mengucapkan terima kasih pada guru tanpa bersentuhan. Jika ada siswa yang akan ke koperasi sekolah untuk membeli alat tulis, siswa tersebut menunjukkan tangan, kemudian guru mempersilahkan siswa untuk menuju ke ruang pelayanan siswa sesuai rute petunjuk arah yang ditentukan. Sesampai di depan ruang pelayanan siswa, siswa disemprot hand sanitizer oleh petugas. Jika di ruang pelayanan siswa tidak ada kerumunan, petugas mempersilahkan siswa tersebut masuk dan membeli alat tulis yang diperlukan. Kemudian setelah transaksi, petugas pelayanan dan siswa tersebut menyemprotkan hand sanitizer ke tangan masing-masing. Kemudian siswa kembali ke kelas menuju ke tempat duduk semula dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada guru tanpa bersentuhan. Jika ada siswa yang terlihat kurang sehat, guru menghubungi Satgas COVID.
sekaligus menghubungi orang tua siswa tersebut agar segera menjemput siswa tersebut karena sakit. Kemudian Satgas Covid akan menjemput siswa dari kelas menuju ke UKS tanpa bersentuhan. Sesampai di ruang UKS, siswa dicek suhu tubuh dan disemprot hand sanitizer oleh petugas. Kemudian petugas UKS mempersilahkan siswa tersebut duduk menunggu dijemput orang tuanya. Setelah orang tua datang, langsung menuju ke pos Satpam untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Satpam menghubungi petugas UKS bahwa orang tua siswa yang sakit sudah menjemput. Petugas UKS mengantar siswa yang sakit untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian siswa yang sakit pulang bersama orang tua. Pada saat pembelajaran, siswa diberi waktu 10 menit untuk istirahat di dalam kelas, dan siswa dipersilahkan untuk membuka bekal yang dibawa dari rumah. Proses pembelajaran selesai. Pembelajaran diakhiri dengan guru meminta siswa untuk mengelap meja dan kursinya masing-masing menggunakan tisu basah yang dibawa dari rumah sebelum mereka meninggalkan tempat duduknya. Setelah itu, siswa meninggalkan kelas sesuai rute dan tanda yang telah ditentukan. Penjemput menunggu di area yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.
Siswa yang sudah dijemput orang tua langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, diharapkan siswa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mandi dan seragam sekolah yang tadi dipakai langsung dicuci. Setelah itu, siswa dapat melakukan aktivitas yang lain. Setelah pembelajaran selesai, petugas mensterilkan lingkungan sekolah dengan menyemprotkan desinfektan ke seluruh ruangan.